kita lanjutkan. Kalau tadi larik itu hanya satu dimensi ya. Bagaimana kalau seandainya kita punya data yang merupakan sekumpulan larik? Maka kita memanfaatkan matrik ya. Jadi matrik itu kumpulan dari larik dengan tipe data yang sama. Kalau tadi indeks dari larik itu dimulai dari 0 sampai jumlah elemen dikurang 1, begitu pula dengan matriks. Namun karena dia lebih dari satu dimensi ya, maka matriks ini memiliki dua buah indeks. Ya, satu indeks merepresentasikan baris dan satu indeksnya lagi merepresentasikan kolom. Ya, jadi matriks ini adalah dua dimensi ya, larik atau array dua dimensi. Nah, masing-masing dari indeksnya nanti itu dimulai dari 0 sampai dengan jumlah elemen dikurang 1. Untuk deklarasi matrik ya, itu mirip ya dengan deklarasi array, hanya saja kita menuliskan indeksnya ada dua ya. Indeks yang pertama untuk baris, indeks yang kedua untuk kolom. Itu ya. Di sini saya punya matrik dengan nama A, barisnya 3, kolomnya 2. Ya. Kalau kita tuliskan dia ke dalam pseudocode, kita tuliskan namanya, kemudian titik 2 kata kuncinya array. Lalu di dalam kurung ini kita punya ada baris dan kolomnya ya. Jadi 1.3, kemudian kita pisah dengan koma 1.2. Jadi dia terdiri dari 3 baris, 2 kolom. Of, kita sebutkan tipe datanya karena di sini kita lihat matrik ini menyimpan bilangan-bilangan bulat ya, berarti yang cocok adalah tipe data integer. Kalau kita translasikan ke bahasa C, tipe datanya kita pindah ke depan, jadi integer jadi int, kemudian nama arraynya A. Di sini ada kurung persegi, ya, barisnya 3, kolomnya 2, jangan lupa ditutup dengan semikolon. Kemudian untuk akses elemen matrik juga sama, tinggal kita sebutkan nama matriksnya, diikuti dengan baris yang keberapa, kolom yang keberapa yang elemennya mau kita akses. Ini contoh ya, kalau kita mau akses A baris 1 kolom 0, jadi baris 1 kolom 0 berarti isinya adalah 2. Kemudian ada A baris 2 kolom 1. Baris ini ya, A baris 2 kolom 1 berarti isi elemennya adalah 1. Itu ya. Lalu bagaimana kalau si matrik ini nilainya atau elemen-elemennya sudah diketahui? Mudah ya, tinggal kita sebutkan nama matriknya, kemudian kita sebutkan jumlah baris dan kolom, lalu langsung kita isi dengan operator assignment, di mana ya kita gunakan kurung kurawal, ya. Nah, di dalam kurung kurawal akan ada elemen-elemen yang berada di dalam kurung kurawal lagi. Itu menandakan kalau elemen tersebut di dalam satu kurung kurawal itu menandakan dia di dalam baris yang sama. Gitu ya. Jadi di baris pertama kolom ke-0 ada 4, baris pertama kolom ke-1 ada 2. Kemudian ada separator di sini menandakan bahwa ini adalah baris yang selanjutnya gitu ya. Kemudian ada separator lagi, ini baris selanjutnya lagi. Jangan lupa ditutup dengan semikolon. Untuk jumlah elemennya, kalau di bahasa C sebenarnya tidak perlu kita tuliskan ya, karena dia akan otomatis mengetahui dengan melihat separator-separatornya ya. Oke, untuk
proses input matrik juga sama, kita memanfaatkan pengulangan for, di mana kita ada for bersarang di sini ya. Jadi di dalam for ada for gitu ya. For yang pertama kita gunakan untuk menentukan baris, for yang kedua kita menentukan kolom. Jadi prosesnya begini ya. Jadi baris ke-0 diisi dulu kolom ke-0 sama kolom ke-1. Setelah habis kolomnya, balik lagi ke baris tambah 1 ya. Jadi baris ke-1 diisi kolom ke-0, kolom ke-1. Setelah habis kolomnya, tambah lagi barisnya jadi baris kedua, isi lagi kolom ke-0, kolom ke-1. Jadi secara manual kita pahaminya seperti itu. Ya, algoritmanya seperti ini ya. Di dalam blok pengulangan ada perintah read. Kalau kita translasi ke bahasa C, indeksnya kalau di pseudocode kan dimulai dari 1 ya, sampai N, jumlah elemennya. Kalau di bahasa C-nya kita mulai dari 0 sampai N-1. Kemudian read-nya kita ubah menjadi scanf. Ya. Dimana di sini kita sebutkan baris dan kolom yang mau di input, yang mau diisi gitu ya. Kalau untuk proses outputnya sama persis dengan input, hanya saja perintah read menjadi write. Write nanti ditranslasi ke bahasa C menjadi printf. Nah, manipulasi matriks. Untuk manipulasi matriks yang akan kita pelajari di sini ada 4 ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpose. Ya, ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi dalam melakukan manipulasi matriks. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, yang harus kita penuhi adalah jumlah baris dan kolom yang akan kita manipulasi itu harus sama. Ya, kemudian proses penjumlahan dan proses pengurangan itu nanti kita lakukan antar elemen yang posisinya sama, ya, di baris dan kolom yang sama. Oke, kemudian ya, jika ada dua matriks kan, A dan B, kita jumlahkan ataupun kita kurangi, maka jumlah baris dan kolom dari matriks hasilnya itu akan sama. Ya. Selanjutnya untuk manipulasi perkalian, syaratnya adalah jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua yang akan kita perkalikan itu harus sama. Nih, misalnya matriks A, kolomnya M, barisnya M, kolomnya N, itu bisa diperkalikan dengan suatu matriks, misalnya namanya B, barisnya N, kolomnya T. Jadi, kolom matriks A dengan baris matriks B itu harus sama. Nanti matriks hasilnya itu jumlah baris dan kolomnya adalah jumlah baris dari matriks pertama dikali dengan jumlah kolom matriks kedua. Hasilnya seperti itu. Jadi ketika misalnya ada A gitu ya, punya 3 baris, 2 kolom, kemudian dikalikan dengan B punya 2 baris, 3 kolom. Maka hasilnya itu adalah matriks dengan ukuran baris 3, kolomnya 3 gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah manipulasi transpose. Kalau transpose ini kita cukup menukarkan elemen baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Jadi misalnya kita punya nanti matriks A, kolomnya M, barisnya M, kolomnya N, itu nanti hasilnya adalah matriks tersebut, tapi jumlah barisnya N, kolomnya M, ya, terbalik. Oke, ini contoh untuk penjumlahan matriks, ya. Ada matriks A dengan matriks B dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Nanti akan menghasilkan matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama juga. Ya, prosesnya mudah, kita tinggal menambahkan atau mengurangi elemen yang berada di posisi yang sama. Jadi,
ini elemen yang A di baris 0 kolom 0 akan kita kurangi dengan elemen yang ada di matriks B baris 0 kolom 0 juga. Jadi 4 dikurang 1, maka kita 4 ditambah 1, maka kita letakkan hasilnya 5 itu di kolom dan baris yang sama ya, di baris 0 kolom 0 juga. Dan seterusnya, ya. Pengurangan juga sama, tapi tinggal kita kurangi ya. Kalau tadi kan ditambah, nih dikurang. Kalau untuk perkalian, nah di sini kita punya matriks A 3 kali 2 dengan matriks B 2 kali 3. Nanti hasilnya matriks C ukurannya 3 kali 3. Ya. Prosesnya itu kita lakukan baris nih ya. 4 ya dikali 1 ya 4, kemudian ditambah dengan baris 0 kolom 1 dikali dengan baris 1 kolom 0 ya. 2 dikali 2 jadi 4 ya. 4 tadi ditambah 4 jadi 8. Begitu. Seterusnya ya. Jadi dia itu baris 0 dikali dengan kolom 0. Ya, kemudian seterusnya ya, baris 1 dikali dengan kolom 1 dan seterusnya. Untuk proses transpose kita tinggal memindahkan baris jadi kolom. Jadi tadi semula baris 0 itu isinya 4 dengan 2, dia akan jadi kolom 0. Nih, 4 dengan 2. Itu ya, 2, 3 di baris 1 jadi kolom 1. 4, 1 di baris 2 jadi kolom 2. Begitu. Oke, sekian untuk materi larik dan matrik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.